Assalamualaikum, selamat pagi. Ini aku lagi di kamar. Kok banyak yang komentar tentang live ya. Aku sendiri juga lagi belajar, lagi praktek teman-teman. Ini kadang aku live langsung. Tapi kalau badan lagi misalkan lelah, capek ya mau nggak mau saya lepaskan aja. Saya pakai recording suara. Sampai saat ini aman. Dari 1 menit 2 menit lah rata rekam saya putar terus. Dan durasi live saya ya panjang. Kalau yang satu live saya pakai admin itu testing terus sampai saat ini, hasilnya pun belum seberapa, tapi tak gas terus aja, nggak ada lain, nggak ada bukan, pokoknya gaskan. Nah ini kalau yang tak pakai kali ini, aku pakai laptop untuk rekaman suara. Ini sambil tak pantau. Kak Lulu langsung aja cek ya kak. Nih, aku pakai aku dulu pernah bikin kemiri VLC Media Player. Aku bakar terus habis itu aku untuk sampai keluar minyaknya. Nah sekarang aku udah nggak capek-capek lagi. Suara yang sudah aku rekam aku pakai VLC. Nih pakai VLC. Terus untuk musiknya aku pakai Media Player. Jadi buat musik background. Ini buat VLC-nya. Jadi teman-teman, aku pakai dua ya di laptop, tak setel langsung terus. Yang sebelah kiri, yang ini pakai VLC player, putar terus. Sebelah kanannya backsound yang udah saya download, saya jadikan backsound statue itu. Karena kalau pakai YouTube akan kena iklan-iklan dan nanti bisa kena pelanggaran di sini ya. Ini saat ini aku lagi istirahat, jadi recording suara istriku itu. Kadang-kadang suara aku tadi udah live langsung. Jadi teman-teman yang lagi belajar live kayak aku sih yang tak lakukan itu saat ini ya. Jadi live aku coba testing live terus karena untuk mendatangkan traffic. Kalau cuma mengandalkan VT, kalau aku sih berat banget ya. VT ku tak terus gempur, mau 10, mau 15, mau 20 itu berat closinganku. Bahkan tak dorong iklan pun juga nggak kena-kena. Ya wes lah, mau nggak mau akhirnya saya coba testing live. Ini sebagai solusi. Teman, memang berat live ya guys. Dan itu pun juga tidak jaminan bahwa akan running. Tapi minimal kayak aku tadi, akunku yang utama itu kan jarang closing ya. Dan alhamdulillah tadi pas sudah saya coba testing live real, aku langsung real di depan kamera, aku ngobrol gitu, dapat langsung ya, dapat ada closingan 3 tadi. Biasanya 0, padahal akunku udah sehat. Terus aku ngonten juga jarang, karena tak cepetin pun ambruk. Akhirnya saya jarangin, view-nya udah mulai naik. Tapi dengan live justru kena, ya nggak tahu nanti kalau memang itu running well, tak gempur terus live. Dan pada saat nanti udah bisa menghasilkan, aku nyari co-host khusus untuk live di situ. Saat ini ya coba-coba aja. Lagi-lagi teman-teman yang mau nge-live, nah aku masih kepikir lagi untuk menggunakan soundcard teman-teman, supaya suara recording ataupun saat live itu suaranya lebih gandem, lebih jos. Tapi aku settingannya tuh belum paham. Settingannya aku masih mengawang-awang, masih mencoba-coba. Dan aku juga mau lagi ke depan mungkin akan testing live-ku pakai laptop. Tapi laptop ini kan gambarnya kurang clear ya, kurang oke lah menurut aku gitu. Akhirnya aku coba kepikir menggunakan kamera DSLR, tapi ternyata untuk kamera DSLR itu memerlukan converter lagi, kayaknya kamera tuh video kalau nggak salah. Itu aku coba lihat-lihat. Dan sepahaman aku untuk live ini belum bisa di Apple. Kalaupun di Apple harus pakai program tambahan. Kalau misalkan di laptop atau di komputer pun juga dapat tambahan, tapi langsung punyanya di Live Studio. Terus aku tadi coba ngutak-ngutik Live Studio, itu ternyata ada cara, jadi kita live-nya di laptop, tapi source gambarnya itu dari HP. Jadi dari lewat kabel ataupun lewat lewat wifi. Tapi aku tadi testing masih belum berhasil. Mungkin sinkronisasi antara HP ke laptop ini belum kena. Tapi kalau andaikan bisa, jadi bisa diakalin guys. Misalkan kita punya kabel, terus bisa setting lewat wifi, kan di HP kita itu langsung kita tembakin ke laptop. Gunanya apa? Gunanya nanti bisa ngontrolnya lebih enak. Ngontrolnya tuh kalau aku ngelihat ke kamera HP lebih kecil, kadang begini nih.
Nah, kalau dari laptop itu lebih gede, terus ada yang komen atau apa, itu lebih enak. Nah, mungkin teknologi untuk live ini ke depan juga makin berkembang lagi, lebih memudahkan. Jadi nggak harus setting-setting ruwet, tapi kualitasnya udah HD, premium, DLL-nya, bahkan udah ada keluar alat-alat yang baru, tapi kayaknya harganya juga masih tinggi dan saya belum tahu kualitasnya, karena ada yang beli ternyata kurang bagus juga. Dan misalkan yang premium itu emang agak perlu perjuangan ribet untuk setting live yang bagus gitu, dengan pencahayaan, dengan lighting. Saya memperhatikan siapa itu yang, kalau nggak salah beli orang Bogor gitu, untuk live aja perlu ya puluhan juta untuk settingnya, dari kamera DSLR yang bagus, bahkan dia bisa transisi kamera kanan kiri, misalkan zooming produk, terus untuk ke muka kita beda, bisa 2 kamera, terus nanti ada transisi kamera, itu ada udah kayak live di TV ya, kalau ditambah switching kamera ya bahasanya. Cuman cara settingnya seperti apa, saya sendiri masih belum paham secara detail, tapi secara gambaran besarnya saya paham gitu ya. Perlu lighting kanan kiri, terus kameranya, angle-nya ada berapa angle, nanti bisa switch. Kayak teman-teman pernah memperhatikan kalau nonton bola, dalam hitungan detik pada saat live bola langsung, siaran langsung, kok bisa ke kaki sono, lari ke sono, tapi kok tetap ke jangkau kamera, ternyata karena kameranya banyak. Nggak tahu itu berapa kamera, tapi dengan kecepatan hitungan detik udah langsung deng bisa. Nah seperti itu, cuman pindah ke area TikTok. Dan kemarin teman-teman, aku membaca tulisan artikel, ini komentar dari bosnya Facebook, bahwa sekarangnya zaman algoritma seperti TikTok. Jadi orang itu akan datang nonton video itu bukan karena pertemanan, bukan karena teman kita. Kalau Facebook dulu, ingat teman-teman, datangnya Facebook itu karena kita ada reuni, ketemu teman lama, bla 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 segala macam gitu, akhirnya jadilah teman. Era Facebook seperti itu, katanya si yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, IG Facebook itu udah mulai menurun dan arahnya ke algoritma seperti TikTok, di mana orang nonton nggak peduli siapa yang bikin, asal menarik akan nonton. Jadi antara antara hiburan dan bisnis itu akan combine gitu. Nah, teman-teman mau tidak mau, cara ngonten kita pun juga harus berubah. Kalau aku dulu ngiklan selalu dengan Facebook Ads, saat ini tak matikan. Karena apa? Karena saya udah boncos, nggak ketulungan. Akhirnya makanya saya juga habis-habisan belajar TikTok affiliate semampunya, sebisanya. Salah satunya eranya mungkin ke arahnya adalah arah ke live, teman-teman. Dan saat ini saya bermimpi, bercita-cita, saya punya 5 atau 6 akun TikTok, semua akan saya live-kan dengan host. Tentunya untuk move ke sono juga tidak mudah, karena proses pembelajaran yang masih belum paham, masih kurang sana-sini, cara live yang benar seperti apa, tool atau alat yang premium, yang kualitasnya high-end seperti apa. Nah, kalau saya coba kadang-kadang mantau live-nya Coach Jun, itu beliau kalau tidak salah entah 24 jam atau apa, dengan co-host yang cakep-cakep, beautiful, menarik, pencahayaannya oke, yang dijual pun HP. Bayangkan jual HP iPhone, Samsung yang kelas-kelas tinggi, satu jualan HP bisa berapa profitnya kalau laku. Tetapi ya itu, semua itu proses perjalanan masing-masing, teman-teman. Kita memiliki milestone, kalau katanya Bunda Galiangga Dewi, milestone apa Bunda? Bunda katanya, mumet beliau lagi mikirin kapan cair. Nah itu teman-teman ya, cerita ngawurku pagi ini. Teman-teman yang mau belajar live, ayo barengan, silahkan kasih komentar. Teman-teman yang sudah paham silahkan di-sharekan. Tapi kalau mau real live yang bagus adalah yang interaktif, dengan wajah, tanpa wajah, tapi interaktif langsung. Itu yang disarankan oleh TikTok. Tetapi juga banyak yang menggunakan, mana yang lebih bagus dan yang penting aman dari pelanggaran, dan yang ujungnya paling penting apa? Terjadinya pembelian dan komisi kita ngegas. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.